Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, karena sudah setengah lebih peserta didik masuk ke ruang Zoom, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran siang hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Sebelum Ibu memulai, kalian sudah mengisi daftar hadir ya tadi di LMS di SIM 20? Kalau sudah jempolnya? Ya, bagus. Karena pembelajaran hari ini daring, jadi kalian harus tetap konsentrasi ya, walaupun daring. Kemudian persiapkan buku paketnya, buku tulisnya. Kalau sudah, Ibu jelaskan lebih dahulu ya aturan dalam pembelajaran daring. Selama pembelajaran daring, silakan mengaktifkan kamera. Kemudian silakan matikan mikrofon jika tidak diperlukan. Nanti jika Ibu minta kalian untuk menjawab, silakan langsung dibuka mikrofonnya. Seperti itu ya. Pembelajaran terakhir kemarin kita membahas apa ya? Kemal, pembelajaran kemarin kita terakhir membahas apa ya Kemal ya? Iklan apa yang Kemal ingat? Pemberitahuan. Ada Revi. Selain iklan, apalagi yang kita bahas di pembelajaran? Ya, di pembelajaran kemarin selain iklan kita belajar apa ya? Slogan, bagus. Slogan ya. Ya, slogan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang iklan dan slogan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengidentifikasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah dari koran atau majalah atau juga nanti dari teks berita ya yang didengar dan dibaca. Kemudian pembelajaran hari ini kalian nanti akan belajar dihadapkan pada sebuah masalah. Kemudian masalah itu harus kalian cari solusinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang Ibu tayangkan nanti. Nah, pembelajaran hari ini nanti kita tujuannya itu yang pertama mencari tahu isi teks eksposisi. Cari tahu dulu eksposisi itu seperti apa sih. Kemudian dicari tahu unsur-unsur teks eksposisi itu apa saja. Dan yang terakhir, membedakan atau mengetahui pola pengembangan sebuah teks eksposisi. Begitu ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini nanti kalian akan berkelompok. Walaupun daring, nanti kalian akan tetap berkelompok dengan cara breakout room di handphone kalian masing-masing. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kalian bisa menyaksikan tayangan yang ada di layar. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes tengah melakukan penelitian kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal. Tadi videonya membahas tentang apa ya, Nak ya? Tentang penyakit ginjal akut karena obat. Jadi video pertama itu membahas tentang obat yang menyebabkan penyakit ginjal akut. Itu tadi video kedua, membahas tentang apa ya? Tentang apa Mutia? Tentang adanya permasalahan di Korea karena adanya acara, banyak orang yang mengalami sesak napas dan banyak yang meninggal di acara seperti ini. Video yang kedua ini ada pembahasan tentang tragedi Halloween di Itaewon, ya kan? Ini dua berita yang sedang happening, sedang viral ya di beberapa pekan ini. Jadi kejadian-kejadian yang ada, kemudian itu orang akan mencari tahu. Setelah orang mencari tahu, orang akan membuat artikel tentang peristiwa tersebut. Nah, artikel yang mereka buat itu berisi fakta dan juga gagasan. Teks yang berisi fakta dan gagasan suatu peristiwa disebut dengan teks ya, eksposisi. Jadi nanti setiap kelompok masuk ke breakout room. Kemudian salah satu dari anggota kelompok harus membagikan layar. Yang mengerjakan tuh satu orang, tapi yang lainnya tuh berdiskusi untuk mengerjakannya. Misal jawabannya ini di sini atau yang kedua di sini, misal itu begitu ya. Silakan kalian bisa mengakses videonya, juga mengakses tugas-tugas LKPD-nya di SIM 20. Ibu tayangkan ya, biar kalian nanti tinggal berkelompok dan mengerjakan soal-soalnya. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Ini Ibu ada ice breaking, coba. Kira-kira ini tulisannya apa ya?
Jawabannya apa ya? Ada angka 5, L-nya dicoret, kemudian ada gambar apa itu? Nah, silakan. Ada yang mau menjawab? Aku, Bu. Oh, boleh, silakan. Imajinasi. Imajinasi, coba Ibu lihat ke bawah ya. Betul tidak? Betul ya. Nah, itu video yang harus kalian bahas dalam diskusi ya. Diskusi antara kelompok. Topik apa yang dibahas pada video tersebut. Kemudian siapa yang melakukan pengolahan sampahnya. Sebutkan hasil produk dari pengolahan sampah. Daur ulangnya bagaimana. Silakan Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Bisa langsung masuk ke room kelompoknya masing-masing. Bisa kan? Diklik ruang diskusi di handphone kalian, diketuk. Kemudian masuk ke kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Ada di ya itu link LKPD Sabina. Nah, itu tadi videonya sudah dilihat ya bersama-sama. Atau bisa juga kalian melihat teksnya ada di buku paket halaman 71 untuk lebih memudahkan. Kalau kesulitan kelompok 2 silakan aksesnya di WhatsApp tidak apa-apa kalau terkena jaringan. LKPD-nya Ibu share, Ibu bagikan melalui WA ya. Ada kesulitan kelompok 3, Rizky. Rizky sepertinya suara kamu feedback. Coba kamu diskusinya melalui chat, Rizky. Silakan diskusinya dengan chat, Rizky ya. Teman-teman kalau yang lain boleh menggunakan suaranya. Suaranya Rizky ini menggema. Coba ya, bagus ya Rizky masuk. Sudah dilanjutin lagi diskusinya kelompok 3. Silakan. Yang pertama apa nih? Yo, pola umum khusus yang mana coba? Nah, yang itu Gimana? bawah. Ini. Nah, Khusus umum apa? khusus umum. Yang lain dulu ya. Apa? Yang dulu aja ya. Kebersihan atau ini pun diharapkan mampu mendorong semangat dan kegiatan para siswa untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan sekolah sehingga siswa menjadi lebih peduli dan kebersihan lingkungan lebih terjamin. Apa nih? Ke bawahin sih Kwan, kalau ke bawahin man ada apa aja pilihannya Pak? Ada ini apa ini? Setelah menjawab nih pemerintah siswa lebih peduli kebersihan lingkungan penting karena menciptakan kenyamanan juga. Ada lomba kebersihan antar kelas ini pun menjadi akan mampu mendorong semangat dan peduli siswa. Kelompok 4 tidak ada kesulitan ya. Ibu beralih lagi ya. Kesulitan membagikan layar ya? Iya, Terus diskusinya melalui apa kamu? WhatsApp? iya, Sudah mulai mengerjakan kan kelompok ini? iya sudah. Coba ya, Ibu cek ya. Ya udah dilanjut. Sudah bisa membagikan layar. Waktu diskusi 2 menit lagi ya, itu di ruang chat room. Sudah Ibu share. Paragraf 3 ke yang paling atas. Sisanya sisanya ke hijau. Ya, Berarti ini perbandingan. ya. Nah, Baca dulu. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kembali ke room. Apa adanya saja. Walaupun belum selesai, nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Baik, Ibu ingin ada perwakilan terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Iwan, kelompok 4 boleh ya? Tadi Ibu lihat kelompok 4 lebih banyak progresnya. Kelompok 4 ya, Iwan ya, silakan Iwan untuk membagikan layar ke teman-temannya coba. Coba dibacakan Iwan setiap jawaban. Apa yang dibahas pada teks tersebut yaitu pengelolaan sampah di beberapa tempat. Kemudian Unsur teks eksposisi itu ada 2, yaitu gagasan dan fakta. pola pengembangan. Pola pengembangan ada pola umum khusus, penjelasannya ide pokok paragraf ditempatkan di akhir paragraf sebagai simpulan atau rangkuman. Di sini ada
ada upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menjaga dan menciptakan kenyamanan lingkungan sekolah maupun di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah tersebut. Oleh sebab itu, sudah banyak sekolah yang mengadakan lomba kebersihan, terutama lomba antar kelas. Lomba kebersihan antar kelas ini pun diharapkan mampu mendorong semangat dan keinginan para siswa untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sehingga siswa menjadi lebih peduli dan kebersihan lingkungan pun lebih terjamin. Ini termasuk pengembangan umum khusus. Ya, lanjut. Ya, bagus ya. Cukup Ivan, silakan di stop dulu membagikan layarnya. Baik ya. Itu tadi hasil diskusi kelompok 4. Betul Iwan, unsur teks eksposisi itu ada fakta, ada juga argumentasi atau gagasan. Fakta itu berisi kenyataan, benar-benar terjadi, berisi data-data berupa angka, waktu, tanggal, tempat peristiwa, maupun pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian kalau argumentasi atau gagasan itu isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan juga bujukan. Pola penyajiannya tadi betul. Ada umum khusus atau deduktif atau ide, yakni gagasan pokoknya itu berada di awal paragraf. Kemudian khusus umum atau induktif yang menyatakan bahwa awal paragraf penulis akan menyampaikan beberapa kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kalimat umum. Berarti ide pokoknya ada di akhir. Untuk membedakan deduktif dan induktif, tips dari Ibu, silakan kamu ingat-ingatnya D. Kalau D itu sama I duluan D kan, berarti D, deduktif. D dan I duluan D. Jadi kalau duluan D, berarti kalau deduktif itu adalah yang awal. Kalimat utamanya ada di awal. Selanjutnya ada pola pengembangan ilustrasi. Penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf, kemudian dirincikan dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Selanjutnya ada perbandingan. Penulis akan membandingkan gagasan yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan dan perbedaan. Tadi secara garis besar apa yang disampaikan Ikhwan untuk paragraf di LKPD itu sudah tepat ya. Nah, sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Silakan, ini secara individu ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan karena hanya bebannya 5 soal. Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Kalau sudah, jempolnya dulu. Ini sudah ada Ditra, Ikhwan. Ibu izin untuk membagikan layar ya, untuk mengevaluasi hasil evaluasi kalian. Nah, ini punya Ditra, hasilnya itu nilainya 7 dari 10. Tidak apa-apa. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan jempol, boleh? Jempolnya. Oke ya, menyenangkan. Baik. Kalau menyenangkan, silakan kalian isi refleksi angket pembelajaran. Tindak lanjutnya silakan kalian nanti setelah ini perbaiki LKPD, kemudian selesaikan hasil evaluasi belajarnya. Jadi ada 2, LKPD dan hasil evaluasi. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang cara menyimpulkan dan meringkas sebuah teks eksposisi. Sudah ya mengisi refleksinya. Tadi sudah Ibu sampaikan tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu. Orang di dalam hati dimulai. Selesai. Baik, Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.